malam harinya. Apakah Ferry bisa dapat rekaman CCTV di rumah Tania? Ferry bicara pada Tania dengan keadaan Tania yang bisik-bisik di dalam kamar tanpa sepengetahuan Bu Windy. Ada, Kak. Tapi Tania masih pura-pura lemas. Tania gak bisa keluar. Apalagi tante sama om pantau terus Tania. Ini juga ponsel lama karena tante Windy beneran ambil ponsel Tania. Tania mengutarakan, tapi Tania akan cari cara untuk masuk ke ruangan CCTV. Kak, kakak tenang saja. Tania punya cara kok. Tania kembali bicara. Beneran? Iya, Kak. Tenang saja. Oh iya, Kak. Tania juga rekam audio saat Tante Windy kasih Tania obat. Dan obat ini Tania yakin bukan obat sehat, Kak. Oke, kalau gitu obatnya akan kakak cek. Kak, gawat. Tania malah membuat Ferry khawatir. Pak Satpam gak akan bolehin Kak Ferry atau Kak Aurel masuk ke rumah ini. Tante Windy yang ancam mereka tadi pas kakak bawa Kak Juna ke rumah sakit. Tania menjelaskan. Loh, kok bisa? Ya, supaya Kak Juna gak kesinilah, jawab Tania. Tapi kakak akan tetap kesana ambil sampel obat itu. Ferry kekeh. Jangan, Kak. Nanti Pak Satpam dipecat. Lebih baik Tania kasih obat ini ke Bibi. Lalu Bibi akan kasih obat ini ke Pak Satpam. Dan Kak Ferry ambil obatnya dari Pak Satpam. Tania memberi ide. Tapi harus sekarang, supaya besok pagi Kak Ferry akan cek kebenaran obat itu lagi. Supaya bukti kejahatan Om dan Tante Windy makin kuat. Oke, Tania akan coba panggil Bibi. Kak Ferry kesini sekarang. Nanti aku suruh Bibi antar ke Pak Satpam. Kamu yakin mereka tidak satu kubu dengan Tante Windy? Tanya Ferry. Yakin, Kak. Mereka itu orang baik, walaupun suka cengengesan. Dan mereka juga urus Tania dengan baik. Mereka juga bilang kalau Tante Windy bikin risih di rumah. Apalagi Tante Windy ancam pecat mereka kalau mereka gak turuti apa maunya. Tania menjelaskan. Loh, itu artinya mereka satu kubu? Enggak. Iya di depan saja. Sudah, Kak Ferry sekarang kesini. Aku akan pastikan obat ini selamat sampai di tangan Kak Ferry. Oke, kalau gitu kamu hati-hati. Kak Ferry tunggu obat itu di depan. Oke, Kak. Di pagi hari yang tak begitu cerah, namun bukan menandakan akan turun hujan. Aurel sudah duduk santai di balkon. Ia sambil menyeruput kopi susu, masih terus membayangkan bagaimana ekspresi om dan tantenya bila nanti diseret oleh pihak berwajib. Dering panggilan masuk. Ferry. Aurel melihat gawe tipis miliknya yang sedari tadi ia bawa dan simpan di meja dekat secangkir kopi. Assalamualaikum, Fer. Aurel mengangkat panggilan dengan lembut dan santun. Waalaikumsalam, Rel. Ada hal yang ingin aku katakan sama kamu. Ferry langsung menjawab salam dan menjelaskan sesuatu. Iya, apa? Kembali Aurel seruput kopi di tangannya itu. Lalu ia letakkan kembali di atas meja. Ada perawat baru yang menggantikan Putri. Dan itu suruhan Tante Windy. Putri kemarin sore bilang sama aku. Jelas Ferry. Jadi Putri gimana? Aurel nampak kaget. Netranya membulat hingga membuat tubuhnya berdiri menghadap jalan raya. Dari balkon kamar Aurel nampak jelas pemandangan jalan raya dan gedung-gedung pencakar langit berdiri. Putri masih terus di sanalah, Rel. Hanya kita jangan dulu pagi ini tangkap mereka. Ferry kembali bicara. Loh, kenapa? Ferry yang saat itu sedang melakukan hal yang sama, duduk di kursi depan kamar pun kembali menjelaskan, sambil berdiri satu tangan merogoh saku celana pendek yang ia kenakan. Sepertinya Arjuna masih sangat menyimpan kepercayaan yang begitu besar pada Tante Windy dan Om Idris. Maka dari itu, aku mau Arjuna tahu sendiri, biar dia lihat dan dia rasakan dulu apa yang akan dilakukan oleh perawat baru itu. Mendengar penjelasan Ferry, Aurel menjadi bingung. Maksud kamu, tunggu Arjuna diracuni lagi? Ya, kasarnya seperti itu. Tapi kamu tenang, Arjuna tak akan dibuat lenyap dengan cepat.
Nanti dia pun akan merasakan sendiri apa yang ia dapat dari Putri dan dari perawat kiriman Tante Windy. Putri akan terus pantau Arjuna. Kening Aurel mengernyit heran. Jadi kamu akan biarkan mereka berkeliaran? Tanya Aurel. Sebentar saja, sembari menunggu bukti dari kantor Arjuna apa yang Om Idris lakukan di sana. Biar kita bisa menangkap basah dirinya. Aurel duduk di kursi. Kamu yakin gak akan ada apa-apa sama Arjuna? Selidik Aurel. Jangan khawatir, Putri akan siaga pantau Arjuna. Yang lebih penting itu memperlihatkan pada Arjuna kalau Om dan tantenya itu hanya ingin ambil alih perusahaan Arjuna, karena mereka tak berhasil kuasai perusahaan kamu, Rel. Hah? Perusahaan aku? Iya, aku sudah menduga. Dan karena Arjuna lah yang lebih mudah didekati, jadi mereka menjadikan Arjuna sebagai objek mereka. Ferry menjelaskan. Lalu Tania. Aurel beralih tema ke Tania. Tadi malam aku sudah bawa sampel obat yang Tante Windy berikan pada Tania. Tania juga pasang CCTV di kamarnya untuk pastikan kalau Tante Windy lah yang berikan obat itu pada Tania. Jadi sekarang mau gimana? Kamu yakin Arjuna gak akan diapa-apain? Bukan gak yakin, tapi dia pasti kuat kok. Biar Arjuna sendiri yang cari tahu. Aku yakin otak Arjuna juga gak beku. Dia pasti ingin selidiki sakitnya. Apa mungkin ada pikiran Arjuna ke sana? Aurel meragukan. Pastilah, Rel, ada kemungkinan ke sana. Jadi biar dia saja yang rasakan. Kita biar bereaksi belakangan. Sambil terus kumpulkan bukti-bukti lagi, terutama dari perusahaan Juna. Karena Putri bilang Arjuna minta Om Idris handle perusahaan miliknya. Tapi kata Putri, dia tidak jelaskan kalau Putri itu adalah perawat suruhanku. Itu artinya Arjuna tidak ingin Tante Windy tahu kan? Mungkin dia punya rencana. Percakapan mereka lumayan berlangsung lama. Hingga di beberapa menit kemudian obrolan mereka pun berakhir. Halo Mom, Mommy gimana ini? Kok Mommy belum kirim uang buat bebasin Sila sih, Mom? Sila udah gak betah di sini. Terdengar sebuah percakapan antara Bu Windy dengan anak semata wayangnya. Dan samar-samar terdengar oleh salah satu asisten rumah tangga Arjuna. Kondisi pintu kamar Bu Windy dalam posisi sedikit terbuka. Mungkin ia tak menyadari. Sayang, Mami mohon, kamu sabar. Uang 5 miliar itu gak sedikit. Kamu tunggu sebentar, 1 minggu. Oke, kalimat itu terdengar oleh Bi Aas. Tanpa ada rasa takut, Bi Aas pun mendengarkan seluruh percakapan tamu rumah majikannya. Sayangnya dia tak membawa ponsel, jadi tak ada ide untuk merekam suara. Hah? 1 minggu? Asila, anak Bu Windy terkejut. Dia yang bicara di dalam kamar mandi secara sembunyi-sembunyi itu pun merasa kesal. Iya, 1 minggu, paling lambat. Mommy sama Papi akan bebasin kamu ya sayang. Stay there, baby, don't forget, okay? Bu Windy bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Bi Aas. Dan itu membuat Bi Aas menggaruk-garuk kepala. Tapi Mommy, Asila udah gak tahan. Di sini gak enak. Belum lagi Asila harus ladeni terus om-om. Mommy gak sayang aku. Asila kembali merengek karena mereka video call. Jadi pembicaraan keduanya terdengar oleh Bi Aas. Mommy, pintu kamar kayak kebuka. Jangan-jangan ada yang denger, Mom. Asila melihat pintu kamar ibunya sedikit terbuka. Dan itu baru mereka sadari. Bu Windy menoleh. Oh iya, aduh gerutunya. Ia langkahkan kaki pelan-pelan berniat mengintip siapa tahu ada yang iseng mendengar pembicaraannya. Langkah kaki Bu Windy makin mendekat ke pintu. 1, 2, dan... Ada siapa, Mom? Asila bertanya. No, nobody behind, kata Bu Windy. Tak ada orang di balik pintu itu. Lalu dengan cepat ia tutup dan menguncinya. Untung saja Bi Aas sudah sikap pergi dan sembunyi di balik dinding supaya tidak terlihat oleh Bu Windy. Beberapa menit setelah itu, Bu Windy dan anaknya pun mengakhiri obrolan.
Di rumah sakit, ada suster rumah sakit datang untuk cek kondisi tubuh Arjuna. Perawat suruhan Bu Windy itu belum beraksi karena ia harus menunggu Arjuna tidur. Tadi malam aksinya gagal karena Arjuna tidak tidur-tidur juga. Malah perawat itu yang tertidur menunggu Arjuna. Saya periksa dulu ya, Mas. Iya, Sus. Arjuna masih terbaring lemas, hanya bisa berkedip dan bicara saja. Tekanan darahnya normal. Mas Arjuna harus banyak istirahat ya. Makan buah-buahan yang banyak. Suster memberi pesan. Iya, Sus. Saya kan gak kemana-mana. Mbak jaga di sini, tanya suster pada wanita yang bernama Neti itu. Iya, Sus. Oh, jangan lupa obatnya dikasih tepat waktu ya, Mbak. 2 jam lagi obat ini harus dikonsumsi oleh pasien. Suster menaruh 2 butir obat di atas meja untuk dikonsumsi Arjuna. Baik, suster. Wanita yang bernama Neti itu pun menganggukkan kepalanya. Dan usut punya usut. Ternyata dia bukanlah seorang suster, hanya perawat bayaran yang akan perlahan memperburuk kondisi Arjuna. Saya permisi. Suster jaga pergi. Dan kini hanya ada Arjuna juga suster barunya. Suster dari yayasan mana? Arjuna bertanya setelah suster rumah sakit pergi. Wanita yang bernama Neti itu pun menjawab dengan jelas dan santai, seperti sudah terlatih. Dari yayasan kasih ibu, Mas. Saya sengaja dikirim untuk rawat Mas Juna karena Bu Windy akan mengurus adik Mas di rumah. Mendengar jawaban itu, Arjuna langsung teringat adiknya. Tania, gimana keadaan adik saya, Sus? Suster gadungan itu dengan santai sambil merapikan barang-barang menjawab. Non Tania baik-baik saja, Mas. Dia sudah sehat. Neti berbohong. Jelas-jelas Bu Windy tahu kalau Tania masih sakit, walaupun hanya pura-pura. Syukurlah, Arjuna lega. Oh iya, yayasan kasih ibu itu daerah mana ya, Sus? Saya kok baru dengar. Arjuna menyelidik. Aduh, kok banyak nanya sih? Hati perawat gadungan itu sedikit kesal, tapi ia terus berusaha bersandiwara. Iya, memang baru, Mas. Jadi pasti belum pada dikenali oleh masyarakat. Neti menjawab lagi. Oh, sudah berapa tahun bekerja? Arjuna membawa perawat barunya bicara. Sudah hampir 5 tahun, Mas. Saya dipindahkan ke yayasan baru. Di yayasan itu saya baru bekerja sekitar 1 tahunan. Neti menjelaskan lagi. Ia kembali berbohong. Oh gitu. Iya, Mas. Bersambung.